Selamat pagi anak-anak. Baik, di video pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi ASEAN. Ya, kegiatan ekonomi ASEAN. Setiap wilayah terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Suatu wilayah ada yang kaya akan sumber daya alam, tetapi ada yang miskin sumber daya alamnya. Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam bidang industri dan perdagangan. Industri jasa keuangan dan perdagangan merupakan sektor andalan ekonomi Singapura. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang merupakan negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Tambang minyak dan gas bumi merupakan hasil utama negara Brunei Darussalam. Hasil pertanian, karet, beras, rempah-rempah. Hasil tambang, minyak, gas alam, kayu. Hasil industri, minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman ringan, bahan bangunan. Ekspor utama, minyak dan gas, tekstil. Impor utama, kendaraan bermotor, mesin, barang pabrikan, makanan dan kimia. Yang kedua, negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian negara Filipina ada rami, kopra, gula, beras, nanas. Hasil tambang, tembaga, emas, nikel, sulfur, seng, besi. Hasil industri, bahan bangunan, elektronik, mebel, IT, alat pelayaran, motor, dan komponennya. Ekspor utama, elektronik, garmen, komponen listrik kendaraan bermotor, kerajinan dan furnitur, minyak, pisang, dan lain-lain. Impor utama, elektronik, oli, mesin industri, kendaraan, baja, aluminium, dan lain-lain. Yang ketiga, Indonesia. Negara Indonesia adalah negara dengan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Di bidang pertanian, hasil pertaniannya adalah padi. Perairan, perindustrian, dan pariwisata juga adalah sektor perekonomian masyarakat Indonesia. Dari pertambangan, hasilnya adalah emas, intan, minyak bumi,
dan nikel. Yang berikutnya negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Industri di negara Kamboja adalah tekstil, pengolahan kayu, kertas, semen, dan penggilingan padi. Hasil pertambangan di negara Kamboja, biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. Yang berikutnya, negara Laos. Mata pencarian utama penduduk Laos adalah pertanian. Kegiatan pertanian Laos banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil peternakan Laos antara lain sapi, babi, kerbau, dan unggas. Hasil pertambangan yang menjadi komoditas ekspor adalah timah dan garam batu. Perindustrian di Laos menghasilkan timah, kayu jati, pemintalan sutra, keramik, kerajinan kulit, dan kerajinan perak. Yang berikutnya, negara Malaysia. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan laut. Mata pencarian penduduk Malaysia sebagian besar bertani atau agraris. Hasil pertanian utama adalah karet dan kelapa sawit. Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang yang utama adalah timah. Nelayan masih menggunakan perahu-perahu tradisional dan hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Hasil pertanian: karet, kelapa sawit, beras, kayu. Hasil tambang: timah, besi, minyak, bauksit. Hasil industri: elektronik, tekstil, pakaian, kimia, minyak, mebel dari kayu, dan rotan. Ekspor utama: elektronik, alat-alat industri, minyak dan gas, tekstil, pakaian, dan minyak sawit. Impor utama: alat-alat industri, mesin, dan transportasi. Next, yang berikutnya, negara Myanmar. Hasil utama pertanian di Myanmar adalah padi. Myanmar adalah penghasil padi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Hasil pertanian lainnya adalah kapas, padi, dan tembakau. Hasil pertambangannya antara lain seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Hasil industri Myanmar berupa semen, tekstil, pupuk, ubin, rami, farmasi, baja, dan makanan ternak. Yang berikutnya, negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia.
Hasil pertanian negara Singapura, buah-buahan, anggrek. Hasil tambang, Singapura tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Hasil industri, elektronik, kimia, keuangan dan perbankan, perumahan, pariwisata dan perdagangan. Ekspor utama, minyak, mesin industri, radio dan televisi dan komponennya, komponen elektronik, pakaian, minuman ringan, dan rokok. Impor utama, minyak mentah, baja dan aluminium, mesin industri, generator listrik, dan komponen elektronik. Yang berikutnya, negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Mata pencarian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani. Hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambang yang utama adalah timah dan manganan. Pariwisata merupakan sumber penghasil devisa yang terbesar bagi Thailand. Hasil pertanian negara Thailand: beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Hasil tambang: antimonium, timah, besi, manganan. Hasil industri: elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Ekspor utama: tekstil, komputer dan komponennya, berlian, pakaian. Impor utama: mesin industri, baja, alat-alat listrik, suku cadang kendaraan. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Mata pencarian penduduk Vietnam sebagian besar adalah di bidang pertanian. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Hasil pertanian lainnya adalah jagung, kapas, tebu, ubi jalar, teh, buah-buahan, dan tembakau. Hasil pertambangannya adalah emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Hasil industrinya adalah kapal, mesin, semen, kertas, dan kimia. Demikian penjelasan mengenai kegiatan ekonomi ASEAN. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.